Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan afiat. Apa itu sehat wal afiat? Sehat wal afiat adalah sehat yang dimana kesehatannya itu digunakan untuk beramal soleh. Sehat wal afiat. Ada orang yang sehat tapi nggak afiah. Sehat saja tapi digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk mencuri, berjudi dan segala macam. Sehat yang enggak afiah. Dan kita alhamdulillah sehat wal afiah dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah masuk surga. Amin. Lah kita akan membahas tentang macam-macam surga menurut agama masing-masing. Kita mulai. 1 2 3 mulai. Perbedaan surga menurut 5 agama di Indonesia. Yang pertama langsung, Islam. Di Islam itu surga jannah. Jannah sendiri artinya kebun, indah, sejuk. Jannah sendiri juga dalam arti jin, tersembunyi. Jadi tidak bisa dijelaskan. Surga menurut Islam itu kabar gembira, berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Sedangkan di surga itu dijelaskan bahwa di sana mengalir sungai-sungai. Terus di mana sungainya itu airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu dan segala macam. Penuh dengan istana, penuh dengan permata, indah. Tapi ini hanya contoh. Sedangkan Nabi pernah bersabda, surga itu tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Misal kita membayangkan, surga itu seperti ini ya, pasti salah. Karena sudah itu tidak bisa dibayangkan. Kalau kita mereka-reka, sungainya putihnya seputih susu, manisnya semanis madu. Kita membayangkan dan kita sudah punya gambaran itu, ternyata itu salah. Gak bisa dibayangkan oleh pikiran, gak bisa. Ini surganya Islam. Kita insya Allah sama-sama tahu lah. Sekarang surganya Yahudi, Gan Eden. Nah, saya nggak tahu, mari kita belajar. Di dalam agama Yahudi itu tidak ada yang namanya surga atau neraka. Nggak ada ternyata. Dan tempat kembalinya hanyalah kepada Tuhannya. Tujuan kehidupan terakhir menurut agama Yahudi adalah pembaharuan pemerintahan Yahweh atas kerajaan dunia dengan seorang Mesia dunia atau utusan Tuhan yang akan datang ke bumi sebagai kepala kerajaan. Barang siapa di dunia memelihara Torah akan masuk surga ke Taman Eden. Gan Eden itu artinya Taman Eden. Tempat spiritual terakhir yang diyakini agama Yahudi, di mana jiwa akan abadi hidup bersama Tuhannya di Taman Eden ini. Sebab surga dianggap ibaratnya tidak terlalu adil, karena salah atau tidak, tetap tidak ada yang namanya surga ataupun neraka. Yahudi meyakini nggak ada surga dan neraka. Siapa yang meninggal nanti akan bersama Tuhannya di Taman Eden. Taman Eden ini bukan surga. Jadi semacam taman saja, dan di sana nanti akan kumpul dengan Tuhannya. Heaven, Kristen. Hampir sama, hampir mirip dengan tujuan akhir hidup agama Yahudi, yakni adanya kerajaan Allah di bumi ini. Jadi semacam kerajaan lagi ya. Jadi mungkin, nggak tahu lah. Yesus Kristus itu adalah kepala kerajaan itu. Heaven atau kerajaan surga adalah kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepada. Iya. Sama seperti Muslim ketika punya iman, la ilaha illallah, pasti masuk surga. Kalau Kristen, kalau punya iman, percaya kepada Yesus, pasti akan menempati kerajaan surga yang dipimpin oleh Yesus. Istilah surga dipakai oleh penulis Alkitab yang menunjuk ke tempat yang kudus di mana Allah berada saat ini.
Jadi orang-orang yang beriman akan hidup dengan kemuliaan dan dibangkitkan lagi dalam keadaan tubuh yang baru. Tidak ada penyakit, tidak ada kematian, dan tidak ada air mata. Wih, mantap. Jadi di heaven itu tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit, dan tubuh yang baru. Hampir sama seperti Muslim ya. Swarga, ini Hindu, swarga. Dalam agama Hindu, surga berasal dari kata svar yang artinya cahaya dan gayang artinya pergi, sehingga diartikan pergi menuju cahaya. Swarga. Mengutip dari Wededen, dijelaskan bahwa surga adalah dunia ketiga yang penuh cahaya. Ini menurut Hindu, di mana cahaya matahari, bulan, dan bintang tidak ada artinya apa-apa dibandingkan cahaya yang dipancarkan surga. Surga dalam agama Hindu merupakan suatu tempat sementara bagi jiwa yang penuh dengan pahala namun belum cukup suci untuk mencapai moksha. Oh, jadi surga itu masih tempat sementara bagi orang yang penuh dengan berpahala tapi belum suci. Orang yang suci itu tempatnya di moksha. Setelah menikmati surga sesuai pahala yang dimilikinya, jiwa tersebut akan kembali mengalami proses reinkarnasi untuk mencapai kesucian jiwa dan mencapai moksha. Reinkarnasi ternyata ini keyakinan Hindu. Siapa-siapa yang masih belum suci menjalani reinkarnasi. Oh, begitu. Yang ketiga, alam bagian. Ini agama Buddha. Alam surga atau alam bahagia ada di dunia ini, bukan suatu tempat yang ada di luar dunia. Oh, menurut Buddha, alam bahagia atau surga sudah ada di dunia ini, ada. Disebutkan ada 6 tingkat alam surga dan 16 tingkat alam Brahma serta 4 tingkat alam arupa. Banyak sekali tingkatannya ini, Rek. Kesemuanya itu adalah merupakan alam yang dapat dicapai seseorang dengan bekal perbuatan baiknya selama menjadi manusia, terlepas dari agama apapun yang diikutinya. Oh, iya. Seseorang yang bermeditasi sehingga ia mampu menjadi rupa jana dan arupa jana, maka setelah meninggal dunia akan terlahir di alam Brahma tersebut. Sedangkan alam Brahma dan arupa bukan hanya dicapai dengan melakukan kebajikan, melainkan juga dengan latihan meditasi. Oh. Tujuan akhir manusia menurut agama Buddha adalah nirwana, yang berasal dari bahasa Sanskerta nirvanaji atau nibbana. Kata ini sebenarnya berarti padang, bukan tidak ada. Namun dalam pengertian yang lebih dalam, nibbana adalah kebahagiaan tertinggi atau suatu keadaan kebahagiaan abadi yang luar biasa. Kebahagiaan nibbana tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana bukanlah suatu tempat, bukanlah suatu keadaan atau ketiadaan, dan nibbana bukanlah suatu surga. Tidak ada kata yang cocok untuk menjelaskan nibbana ini. Ibarat nibbana adalah api itu ada, namun api itu tidak dapat disimpan di suatu tempat tertentu. Nibbana. Tidak bisa dijelaskan dengan apa-apa nibbana ini, nirwana ini. Inilah 5 macam surga menurut agama masing-masing. Mudah-mudahan semua penganut agama masuk surganya masing-masing lah. Dan kita umat muslim masuk surganya kita. Amin. Allahumma amin. Berhenti 1, 2, 3 stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.